Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ibadah pagi ini. Untuk itu, kita akan masuk di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Kita akan masuk di dalam persiapan untuk pengakuan dosa, yaitu kita akan membaca di kitab Mazmur 65. Mazmur 65 nanti akan kita baca bersama-sama secara bersautan. Bisa ditampilkan di alat peraga? Ya, kalau tidak bisa tertampil di alat peraga, akan saya baca sendiri di Litani Mazmur 65 ayat 1 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 9 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasyar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi ular bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya
dengan diurus hujan engkau menggemburkannya. Engkau, ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah agak panjang dari Mazmur 65. Mari kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kemudian kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan di KJ Kidung Jemaat 18 ayat 1. Kidung Jemaat 18 ayat bait 1 yang dengan judul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat dan seterusnya. So la do si. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita yang hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saya akan bacakan dari Kitab Keluaran 20 ayat 10 sampai 17 sebagai pengantar pengakuan dosa kita. Keluaran 10, Keluaran 20, ayat 10 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah kita diingatkan untuk
tunduk di dalam hukum Taurat. Dan kita mengakui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Semoga pertobatan kita kali ini diterima Tuhan dan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Mari kita menyesali dosa kita dan kita wujudkan di dalam Kidung Jemaat 25. Kita nanti akan nyanyikan bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 25 dengan judul Ya Allahku di Cahyamu. Karena pendek bisa dinyanyikan dua ya, 1 dan 2. Donire domi sofami dan seterusnya. Ya Allahku di Cahyamu, kasih tiap noda, Kau lihatlah manusia berlumuran dosa. Baik, 2. Di Cahyamu mesti redup semara bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak ternilai. Saya mengajak saudara-saudara untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah akan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Kemudian kita diajak untuk memasuki hidup baru yang saya ambilkan dari 2 Matius 3 ayat 15 dan 16. Sebagai petunjuk hidup baru dari Tuhan. Yang demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah mari kita menyanggupi apa yang diperintahkan Tuhan agar kita tetap hidup seperti yang difirmankan di kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 tersebut. Mari kita sanggupi dengan nyanyian kesanggupan di hadapan Tuhan. PKJ
KJ 15 Pak. KJ 15 dicoba. Di situ PKJ ada. KJ saja. Ya. Ya, kita akan menyanyikan kesanggupan 345. Demikian untuk 345. Sertai kami Tuhan, judulnya, dengan syair sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu dan seterusnya. Do mi re mi fa sol fa mi re mi sol la si do si la mi re do si do. Sertai kami, bertai kami Tuhan ulangi saya tak untuk notnya, mari. Do mi re mi fa sol mi la sol fa mi re mi la la si do la sol mi re do si do. Terima kasih. Mari kita berdoa syafaat dan sekaligus nanti doa aplikasi untuk khotbah firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, yang kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami yang Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir dan yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu atas kuasa kasih-Mu, hendaklah Engkau terus curahkan kepada kami. Mengucap syukur jika hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan selalu memberikan kami berkat-berkat di dalam kehidupan kami, baik kami di dalam masa-masa COVID-19 ini maupun di suasana kami yang lain. Kami merasa ya Tuhan bahwa kehidupan ini berputar lambat. Jikalau kami selalu merasakan keadaan alam yang terus bergejolak seperti ini, waktu terlihat sangat lama di dalam mengalami penderitaan adanya wabah COVID-19 ini. Semoga menjadi peringatan bagi kami semua ya Tuhan, dan kami disadarkan akan karunia kasih-Mu, bahwa kuasa-Mu itu sangat besar dan tak terbatas. Untuk itu ya Tuhan kami mohon, kiranya Engkau selalu menyertai kami, keluarga-Mu, hamba-Mu, orang-orang tebusan-Mu ini. Engkau selamatkan, Engkau jaga, Engkau yang menghindarkan dari sakit penyakit itu, sehingga kami boleh hidup tentram setiap hari, hidup di dalam sehat, hidup selalu menjaga kesehatan menurut protokol kesehatan yang sudah digariskan pemerintah. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu untuk agar kami selalu diberi kesehatan seterus-terusnya beserta keluarga kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit.
kiranya Engkau segera sembuhkan. Dan juga Tuhan menyembuhkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam perawatan COVID-19. Semoga penambahan besok lagi tidak banyak ya Tuhan, bahkan Engkau segera akan segera berakhir wabah ini, agar kami terus bisa hidup tenang. Ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, yang sudah karena umurnya sehingga badannya menjadi sakit-sakitan, menjadi kurang sehat, kiranya Engkau sertai, berilah kesehatan yang khusus agar bisa terus menjalankan kehidupannya dengan baik. Engkau menyembuhkan mereka walaupun dalam keadaan tua, tetapi tetap bisa beraktivitas baik, bisa beribadah dengan rajin, dan bisa selalu berserah diri kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang di usia sekolah dari PAUD sampai SLTA, untuk besok Senin sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tetapi oleh karena keadaan COVID-19, anak-anak kami baru bisa diperintahkan untuk pembelajaran jarak jauh. Mohon penyertaan Tuhan untuk anak-anak kami agar tetap bisa belajar baik walaupun belum di suasana kelas. Kami mohon ya Tuhan Kudus, di wilayah 4 ini besok tanggal 26 juga pagi mulai jam 7, persiapkanlah hati, pikiran, dan iman kami untuk bisa nanti kami bisa mendadar diri kami agar bisa layak masuk di dalam perjamuan kudus yang akan datang. Ya Tuhan, mohon kasih karunia-Mu menyertai kami, hidup kami senantiasa, dan kami siap untuk menjalankan semuanya. Walaupun dalam keadaan krisis, kiranya Engkau memberikan celah-celah bagi kami semuanya untuk bisa mencukupi ekonomi dengan baik. Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami pohon karena talenta kami yang terbatas. Mohon Engkau yang menambahkannya. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan mimbar khotbah. Kiranya Engkau sertai kami para jemaat agar mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Engkau sertai kami pencurahan Roh Kudus dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan agar apa yang kami sampaikan hanya dari kuasa Tuhan saja. Ampunilah dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa sikap kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-18 sampai 23. Ayat ini sebagai dasar khotbah hari ini. Dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu
pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Karena tanahnya tipis, benih itu segera tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, ia layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kemudian ayat 9 sampai 13. Ayat 18 sampai 23. Karena itu saya ulangi, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi ia tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah tanah semak berduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah bagi orang-orang yang mendengarkan firman dan mau menjalankan di tengah hidupnya. Haleluya. 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 Untuk tema khotbah hari ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupmu. Saya ulangi, firman Allah berbuah dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada yang tahu, tolong dijawab apa kira-kira apresiasi itu. Apresiasi. Ada yang bisa menjawab mungkin? Kata apresiasi itu adalah cara melihat, cara mendengar, cara memahami, kemudian cara memandang, cara menyukai, cara menghargai, juga cara menilai, kemudian cara menerapkan.
cara mengembangkan suatu karya. Entah itu dari karyanya sendiri atau karya orang lain. Itu apresiasi. Ada yang mengatakan apresiasi itu menghargai, ya bisa. Tinggal dari sisi mana apresiasi itu diterapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa JB Bono Banawiratma, JB Banawiratma ini teolog. Ia menulis buku kecil berjudul Pemberdayaan Diri Jemaat dan Teologi Praktis melalui Apresiatif Ingwiri. Banawiratma menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan jemaat perlu dimulai dari dijalani melalui hal yang positif, yang pantas diapresiasi. Jemaat yang terjerat pada beban masa lampau akan berhenti berkembang. Namun dengan pendekatan apresiatif, jemaat dapat mengembangkan pikiran positif. Saudara-saudara terkasih, bahwa kehidupan ini terus akan berjalan, tidak akan berhenti. Walaupun dalam keadaan apapun, kehidupan ini akan terus berjalan. Jadi bahwa mengapresiasi diri dan orang lain itu diperlukan. Kita akan dapat mengambil di mana kebaikan itu untuk direkonstruksi di dalam kehidupan, kemudian juga berani menolak hal-hal yang tidak baik atau merugikan diri kita sendiri. Kita perlu menghargai atau mengapresiasi hidup kita agar dari kita dapat mengembangkan diri. Jadi menghargai hidup di situ menjadi dasar agar kita bisa mengembangkan diri kita. Bukan sekedar berfokus pada masalah atau beban masa lalu yang seringkali menghambat pertumbuhan iman, juga pertumbuhan keluarga yang diidam-idamkan, keluarga yang ideal. Saudara-saudara terkasih, ada karya nyata yang berguna dalam kehidupan pribadi maupun bersama. Setelah kita menemukan suatu hal yang positif itu bisa dikarya nyatakan ke kehidupan pribadi maupun pada kehidupan bersama. Kemudian dampak apa yang dirasakan oleh orang lain itu akan menjadi penilaian secara berkelanjutan bagaimana bahwa kita dikatakan orang yang mempunyai kepribadian yang baik atau yang berbobot. Karena apa? Semua orang punya potensi untuk berkembang dan berbuah sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, bahwa semua orang itu mempunyai sesuatu yang dapat dikembangkan untuk menjangkau hidupnya. Tinggal bagaimana cara masing-masing dari kita. Ini penting karena apa? Kalau tidak dilandasi seperti itu, hidup akan stagnan, jalan di tempat. Saudara terkasih, perumpamaan Yesus dalam
bacaan tadi Matius 13 ayat 1 sampai 23 yang panjang tadi menegaskan bahwa hal yang baik dapat menjadi awal pertumbuhan. Matius 13 berisi perumpamaan seorang penabur. Penabur berarti menyebar atau menanam benih. Tentu penabur yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus melukiskan bagaimana tanah yang baik dan subur akan menjadi awal bagi benih untuk tumbuh. Tapi kenyataannya seringkali terjadi bahwa benih firman Tuhan tak dapat tumbuh dalam hidup manusia karena belum adanya hati yang siap menerima benih firman Tuhan itu. Ada beberapa gambaran. Yang pertama adalah tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah itu sering diinjak-injak orang yang berlalu lalang ke sana kemari. Kemudian tanah itu tentu akan menjadi padat. Maka tanah itu menjadi keras, padat. Kemudian benih yang tumbuh, yang ditanam di tanah itu akhirnya apa? Bisa tercecer dimakan burung karena tanahnya yang keras. Benih itu pun gagal tumbuh dan berbuah. Tanah yang keras ini juga bisa menjadi gambaran dari orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh iblis yang mencuri firman itu. Yang kedua, yang berbatu-batu. Permukaannya tanah itu memang lapisannya hanya sedikit. Jadi yang banyak memang batunya, geragalnya, tanahnya sedikit. Sehingga apa? Benih itu pun dapat tumbuh tetapi cuma tak berakar kuat. Persediaan air atau nutrisi sangat terbatas karena sedikitnya tanah. Tanaman ini pun tak dapat bertahan. Ia layu dan kering pada saat matahari terbit. Gambaran matahari yang panas menyengat adalah gambaran kesulitan-kesulitan hidup yang dialami. Pergumulan ekonomi, penyakit, penganiayaan, dan godaan-godaan dunia menjadikan imannya tidak bisa berkembang. Begitu cepat seseorang dapat antusias dan menunjukkan kegembiraannya terhadap firman Tuhan, namun hal itu hanya sebentar. Seperti embun yang menguap kena matahari. Begitu banyaknya persoalan hidup, ia pun segera menyangkal, mengelak, bahkan murtad dari hadapan Tuhan. Itu gambaran tentang benih yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan. Bahwa yang menanam adalah firman Tuhan. Bagaimana seandainya yang dipercayakan sebagai penanam itu adalah hamba-hambanya, kita sekalian? Ada pertanyaan seperti ini. Kadangkala bahwa kehidupan ini sangat keras. Kita menghadapi pada kehidupan yang keras. Maka apa? Akibatnya orang yang mengaku sebagai murid Yesus tetapi tidak tampak aktivitasnya di gereja. Orang yang mengaku murid Yesus tetapi jarang ke gereja. Dapatkah ini dikatakan Kristen? Tentu menjawab tidak, itu tidak, belum tentu benar. Menjawab sebaliknya,
juga tidak benar. Karena apa? Itu masih tergantung orang-orangnya. Apakah orang yang jarang berangkat ke gereja ini bukan lagi Kristen? Ini juga bukan jaminan, tidak bisa di-justice seperti itu. Apakah orang yang tadinya rajin ke gereja lalu kemudian tidak pernah tampak di gereja bisa dikatakan sudah tidak memiliki Yesus? Ini juga masih menjadi perenungan. Apakah yang rajin ke gereja tetapi mungkin karena tidak sengaja kata-katanya bisa melemahkan orang lain dapat disebut juga penginjil? Ini juga masih menjadi perenungan. Saudara-saudara, kehidupan ini memang keras, bahkan sangat keras, penuh persaingan, banyak tekanan, sering menghambat perjalanan iman seseorang. Tetapi sifat apresiatif terhadap orang lain akan bisa menjadi angin penyejuk bagi hidupnya. Syukur-syukur malah bisa kembali membangkitkan saudara-saudara kita yang sedang di dalam kelemahan iman. Kasih sayang kita, ajakan kita, kehadiran kita, doa kita pada saudara-saudara kita tersebut yang lemah iman tersebut bisa menggugah rasa. Maka mari kita semua saling hadir di hati saudara-saudara kita yang diwujudkan dalam karya nyata. Kita tidak boleh menutup diri, cuma mementingkan ego sendiri. Mari terus saling mempererat tali persaudaraan di antara kita, bersama-sama dengan jemaat yang saling mengasihi, melengkapi, kemudian menguatkan. Ini adalah apabila membenahi ke dalam. Untuk keluar, bagaimana perilaku kita bisa dicontoh di dalam kehidupan ini, kemudian bisa bertumbuh. Ini tantangan sangat berat, tantangan yang sangat-sangat berat. Bagaimana hidup kita bertumbuh, berbuah banyak. Memang tidak gampang, tetapi terus harus perlu diupayakan. Hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik daripada hari esok. Itu harus diupayakan. Tidak boleh dengan sesama seiman jauh. Mari kita tiru yang baik-baik di teman-teman sebelah kita yang selalu akrab dengan sesama imannya, sesama dogmanya. Mari kita tiru, itu baik, bahkan sangat baik. Mari kita perhatikan satu sama lain agar imannya benar-benar bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan nanti menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Seperti di dalam Yesaya yang tadi tidak sempat saya baca, Yesaya 55 ayat 10 sampai 13, bahwa firman Tuhan seperti air hujan dan salju yang turun dari langit dan mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Firman Tuhan itu seperti itu, membawa kesejukan kepada semua orang, membawa rasa simpatik terhadap orang, membawa rasa kasih sayang terhadap orang. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupan akan berisi sukacita setiap harinya. Kalau itu sudah ada di hati kita, akan dilakukan setiap hari. Bisa saja kita ini hidup di dalam kesulitan, namun untuk hal baik harus tetap dipertahankan. Bisa saja mungkin kita ini seperti tanah yang keras, tapi keluar
harus tampak. Apabila ditanami akan berbuah-buah. Banyak persoalan memang yang harus dihadapi sehingga pesimis untuk subur dan berbuah berlipat ganda itu menjadi satu tantangan yang berat. Maka saya mengajak untuk saudara terkasih semuanya, mari paling tidak dimulai saling memperhatikan satu sama lain, saling menjaga, saling mengisi, saling melengkapi, saling memperhatikan. Sehingga apa? Kita akan nanti menjadi satu ikatan yang utuh. Benar-benar orang Kristen ini seperti ini dapat dicontoh kerukunannya, kebaikannya. Masih ada sesuatu yang dapat kita lakukan sekuat mungkin untuk mengubah tanah keras berbatu itu menjadi tanah yang gembur dengan daya upaya kita. Kita harus berpikir konstruktif bagaimana mengubah keadaan diri kita agar menjadi baik, dan yang tadinya menjadi dapat dikatakan itu adalah tidak berbuah, kemudian menjadi berbuah. Dan itu tantangan ke depan kita. Amin. Kita untuk saat teduh sebentar. Saudara, mari kita ajak bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman rasul di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli akan kita ucapkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan. Akan saya dasari di kitab Roma 11. Roma 11 ayat 36. Sebagai dasar kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Ayat 36 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita iringi di dalam kita mengaturkan persembahan, diiringi dengan kidung pujian 363. Kidung pujian 363 dengan tema Bagi Yesus ku serahkan. Ini reni sami re sa sa pa re mi. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dia. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dia. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dia. Cukup. Mari kita aturkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan doa kita. Setelah itu nanti juga ada doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau mengaruniakan hidup pada kehidupan kami setiap hari, dan Engkau merawat serta memberikan kami perlindungan, serta Engkau selalu yang memberkati hidup kami. Saat ini kami bisa mempersembahkan sebagian yang Engkau berikan dari kuasa kasih-Mu. Untuk itu Tuhan terima dari apa yang sudah kami persembahkan. Jangan Kau pandang dari nilai yang apa kami sampaikan, tapi pandanglah bahwa ini sebagai rasa syukur kami kepadamu. Dalam kami selalu ikut Tuhan. Maka terimalah sebagai persembahan kami yang hidup, yakni jiwa raga kami. Dalam Engkau menjadikan jiwa raga kami sebagai kemuliaan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Dan juga yang bernilai harta benda dan uang, kiranya Tuhan kami persembahkan kepada Engkau agar bisa dipakai untuk melebarkan sayap di gereja Kristen Jawa Jatinom ini dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami mohon untuk penyertaan-Mu agar semua yang berjalan ini dari kuasa kasih-Mu saja. Dan apabila di dalam kami mengadakan persembahan tadi terselip dosa, kami mohon maaf ya Tuhan. Kepada saudara kami yang ditugasi untuk mengelola persembahan tersebut, berilah kebijaksanaan agar bisa terus untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan, juga di akhir ibadah kami akan berdoa Bapa kami kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 422. Oh ya, berita gereja dulu. Dipersilakan duduk kembali. Maaf. Berita Gereja GKJ Jatinom, Minggu 12 Juli 2020. 1. Rapat. Sidang majelis terbuka besok pada hari Minggu 26 Juli 2020 jam 10 bertempat di Gereja Jeblon. Perwakilan dari wilayah 1 orang
komisi 1 orang, dan semua majelis. 2. Perjamuan kudus. Jeblok Minggu 12 Juli 2020 jam 6.30 oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI. Polandarjo 19 Juli 2020 jam 6 oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI. Jatinong Minggu 26 Juli 2020 jam 7 oleh Bapak Pendeta Andreas Ari Sukoco SE MM MI. Kemiri Minggu 26 Juli jam 7 oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI. Catatan: ibadah menggunakan masker dari rumah, cuci tangan dengan sabun, duduk berjarak untuk yang sedang sakit, untuk ibadah di rumah sampai kesehatannya pulih kembali. 3. Pengkhotbah. Pengkhotbah Minggu tanggal 19 Juli 2020 di wilayah Wirara Jeblok 6.30 oleh Ibu Penatua Esther Sri Suharni Mama PD. Polandarjo jam 6 oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala SSI. Karanganom jam 7 oleh Penatua Insinyur Agus Pancaji. Jatinong jam 7 oleh Bapak Penatua Gunandi Surti. Kemiri jam 7 oleh Bapak Diaken Harjono. Demikian berita gereja. Kemudian saya pada ketua wilayah sudah mulai PA belum Bapak? Belum. Agustus G. Untuk PA-nya nanti kita mulai bulan Agustus. Sementara untuk Juli ini belum. Nanti nggih. Oke, terima kasih dan mohon pengertian ini bahwasanya untuk minggu besok kita akan adakan pendadaran. Untuk itu bagi yang sekarang tidak atau belum hadir supaya bisa hadir sehingga bisa mengikuti pendadaran pada minggu yang akan datang. Karena minggu berikutnya kita sudah ikut perjamuan. Nanti nggih. Matur nuwun, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Supriyati. Mari kita bangkit berdiri untuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu Sabat saat ini. Kita akan pujian Kidung Jemaat 422 bait pertama dengan judul Yesus berpesan. Do so 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 do re do si si. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita sampai pada pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.